Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ibu sekalian, ummahatul mukminin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas karunia nikmatnya kepada kita pada pagi yang berkah ini, insyaallah di waktu duha bermuajahah mengikuti majelis taklim dari ibu-ibu pengajian Khairun Nisa. Khairun Nisa ini yang berarti sebaik-baik perempuan, dan ini menjadi salah satu tema kita pada pagi hari ini. Ibu saya dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang mulia ini insyaallah merupakan bagian dari hasanah yang kita panjatkan dalam doa-doa kita. Menawi ibu-ibu juga sering berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikanlah kami kebaikan berupa hasanah baik di dunia maupun di akhirat. Hasanah, kebaikan di sini banyak orang mengartikan itu merupakan harta, merupakan soal duniawi, pinginnya sukses dunia dan di akhirat. Tapi ternyata bukan, Bapak Ibu sekalian, hasanah yang dimaksud dalam doa ini menurut para ulama ahli tafsir seperti Hasan Al-Basri mengatakan bahwa hasanah yang dimaksud dalam doa ini adalah ilmu dan amal. Ilmu yakni merupakan ilmu agama, sehingga apa yang kita lakukan di dunia ini menjadi ibadah, menjadi bekal kita nanti di kehidupan berikutnya. Seperti yang kita lakukan saat ini, yakni menuntut ilmu melalui majelis taklim. Yang kedua adalah amal. Setelah kita tahu ilmu, bagaimana kita melakukan sholat dengan sesuai dengan syariat, memiliki akhlak yang baik, maka selanjutnya adalah amal. Kita lakukan, kita praktekkan ilmu yang kita dapatkan melalui amal kita sehari-hari. Jadi ibu-ibu sekalian, doa ini kita sebut dengan doa sapu jagat. Nanti bilang doa sapu jagat, yakni doa yang mencakup keseluruhan kebaikan di dunia dan di akhirat. Tapi yang dimaksud hasanah sini tadi ilmu dan amal berupa ibadah. Maka luar biasa pada hari ini kita bisa bermuajahah melalui majelis taklim Khairun Nisa untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat, insyaallah. Salawat serta salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu kita nantikan syafaatnya kelak di hari kiamat. Khairun Nisa, sebaik-baik wanita. Tema kita pada pagi hari ini insyaallah akan kita bawakan adalah bagaimana menjadi ummahatul mukminin, ibu-ibunya orang yang beriman yang dirindukan surga. Insyaallah kita semuanya menjadi ibu-ibu yang dirindukan surga. Fitrahnya manusia, fitrahnya wanita itu adalah menjadi wanita terbaik. Laras betul. Karena fitrahnya manusia, fitrahnya wanita ini ingin tampil, ingin selalu dilihat, ingin menjadi yang terbaik.
ya, kemudian ingin bajunya ini paling dilihat, bahkan paling baik, itu adalah fitrahnya manusia. Tapi kalau hanya keinginan menjadi yang terbaik ini hanya di mata manusia, itu tidak akan bisa berarti apa-apa nanti kelak di akhirat. Tugas kita sebagai wanita, sebagai ibu-ibu adalah bagaimana keinginan menjadi yang terbaik tetapi bermanfaat hingga nanti di akhirat kelak. Karena bagaimanapun kita ini akan kembali pada kampung akhirat, ibu sekalian. Tidak mungkin kita hidup di dunia ini selamanya. Ada batas waktu, itu pun dalam rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tugas kita hanyalah menumpuk amal, mengumpulkan amal solih, ya, amal solih dan solihah, ya, ibu-ibu yang solihah. Kalau amal solih, bu, karena mudakar, ya, laki-laki. Kalau ibu-ibu solihah, maka bagaimana keinginan jadi terbaik ini di mata Allah, di mata Rasulullah, bahkan dirindukan oleh surga, ya, bahkan dirindukan oleh surga. Dan nanti yang ini yang akan kita bahas pada pagi yang berkah, insya Allah. Ibu sekalian, ada sebuah gambaran dalam Al-Quran tentang bagaimana kehidupan di surga sebagai kampung kita kembali. Maka Nabi Adam itu asalnya di surga atau di bumi, Bu? Surga. Maka mestinya kalau kita tahu kampung kita kembali nanti seperti Nabi Adam sebagai kakek-kakeknya kita, itu harus tahu tempat kembalinya, yakni surga. Dan kita pun sudah tahu kunci daripada surga, yakni apa? La ilaha illallah. Maka itulah yang harus kita pegang sampai akhir hayat. Maka kita harus tahu tempat kembali kita, ya, di surga nanti, ya. Jangan sampai salah kampung, ya, kampung neraka. Na'udzubillah min dzalik. Ada beberapa sifat, ibu sekalian. Jadi di surga itu puncaknya kenikmatan, ya, puncaknya kenikmatan. Dalam hadis dikatakan, a'dadtu li'ibadi as-salihin ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar. Jadi Allah itu sudah menyiapkan sebuah tempat puncaknya kenikmatan di mana tidak pernah terlihat oleh mata, tidak pernah terdengar oleh telinga, tidak pernah terbesit dalam hati. Begitu puncaknya kenikmatan yang ada di dalam surga. Ya, jadi itulah tempat kita kembali. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang mau beramal soleh. Ya, amal soleh itu apa mau? Nopo cuman sholat, ya, nopo cuman zakat, sedekah. Ternyata bukan. Amal soleh itu segala kebaikan yang kita lakukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh itu kami kita membuatkan hidangan untuk keluarga, untuk anak kita yang hendak sekolah. Kalau kita lakukan lillahi ta'ala karena perintah Allah, mengikuti sunnah Rasulullah, maka itu juga amal soleh. Langkah kita menuju tempat kerja kita, ya, kalau kita lakukan sebagai niatan mencari nafkah untuk mencukupi, membantu suami dan mencukupi kebutuhan keluarga, itu juga menjadi amal soleh. Maka betullah kata Imam Al-Ghazali bahwa yang berharga di dunia ini cuma ada dua. Ada berapa, Bu? Dua. Yang pertama itu adalah ilmu, ya. Ilmu itu ilmu agama, ilmu bagaimana kita sholat menjadi istri yang solihah, wanita yang solihah. Yang kedua adalah ibadah. Karena ibadah inilah yang akan menjadi bekal kita nanti di kehidupan akhirat. Caranya gimana? Bagaimana kita menjadikan aktivitas kita segalanya ini menjadi ibadah. Jadi kita, rumah kita, mobil kita, ini tidak akan berharga nanti kelak di akhirat kalau kita tidak niatkan karena Allah. Tapi kalau kita niatkan karena Allah untuk mengantarkan anak ke sekolah, ya,
untuk membantu transportasi keluarga, maka itu menjadi amal soleh dan menjadi ibadah kita. Ini monggo silakan. Jadi itu sifat yang pertama dari surga. Yang kedua, dalam Al-Quran dikatakan wujuhul yawma idin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Dan ketika itu wajah kaum orang-orang mukmin itu akan berseri-seri, Ibu sekalian. Maka kalau kita di sini selama di dunia ini mungkin kurang perawatan, tidak perlu ragu dan tidak perlu takut, nanti kelak di akhirat wajah kita ini akan berseri-seri. Usia kita akan sebaya seperti usianya Nabi Isa alaihissalam, yakni 33 tahun. Jadi memang di surga itu tidak ada orang yang berusia tua, semuanya kembali menjadi muda. Dan kepada Tuhanlah mereka akan melihatnya secara langsung. Jadi ada puncak kenikmatan kelak di akhirat itu, yakni melihat Tuhannya, melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu-ibu kalau melihat sesuatu yang indah di dunia ini merasa heran tidak? Merasa kagum? Kagum. Ini melihat zat yang maha indah, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka surga itu bagi orang-orang yang menurut para ulama itu hanya sebagian kecil dari kenikmatan nanti di akhirat. Ya. Bagi siapa? Illa man atallaha biqalbin salim, yakni bagi orang-orang yang punya hati yang bersih, ya, punya hati yang bersih. Kemudian surga itu bagaimana? Yakni luasnya seperti langit dan bumi. Jadi nggak perlu takut kehabisan tempat di surga nanti. Luasnya seperti langit dan bumi. Dalam Al-Quran, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Sudah disiapkan di surga nanti yang luasnya itu lebih luas atau luasnya seperti langit dan bumi bagi siapa? Orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang mau menjaga dirinya dari apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjalankan semua perintah-perintahnya. Ya. Kemudian juga di surga nanti itu ada yang namanya sungai terbuat dari susu. Di dunia ini tidak ada, ya. Belum ada sungai terbuat dari arak yang tidak memabukkan. Ya. Kalau di sini kan memabukkan dan itu seterusnya haram. Tapi kalau sudah di surga tidak ada yang diharamkan. Makanya ketika kita mengekang nafsu kita untuk melanggar perintah Allah, semuanya itu akan diperbolehkan nanti di surga. Ya. Kemudian ada juga sungai terbuat dari madu yang bersih, min asalin musaffa, dari madu yang jernih. Ya, luar biasa. Jadi kenikmatan nanti di akhirat itu punya kenikmatan yang tidak ada bandingannya. Tadi ya, mala ainun ra'at, tidak pernah terlihat oleh mata, tidak pernah terdengar oleh telinga, dan tidak pernah wala khatara biqal ala qalbi bashar, tidak pernah terlintas dalam hati saja, nggak pernah. Jadi sudah nggak bisa dibayangkan. Kalau kenikmatan di dunia bisa kita bayangkan. Contoh tidur di hotel bintang 5, rasanya seperti itu, empuknya seperti itu, makannya seperti sama saja. Tapi kalau di akhirat, di surga, semuanya itu tidak akan bisa terdeteksi oleh indera kita, ya, oleh indera kita. Kemudian juga di sana wa yatufu alaihim wildan mukhalladun, dikelilingi oleh anak-anak muda yang abadi, yang tidak bisa tua, termasuk kita semuanya, ya. Jadi itu adalah iming-iming surga bagi orang-orang yang mau melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah ibu-ibu di sini semuanya sampun berkeluarga, ya. Alhamdulillah. Ya. Jadi keluarga ini ibu sekalian merupakan wasilah kita mengumpulkan amal soleh
untuk bekal kita di akhirat dengan semua apa-apa yang ada di dalam keluarga kita. Kalau sholat niku ibadahnya cuman sholat 5 waktu yang wajib. Puasa Ramadan hanya bulan Ramadan. Tapi ketika kita berkeluarga, sebuah pernikahan, ibadahnya adalah setiap saat, setiap waktu. Dengan apa? Kesabaran dan rasa syukur. Dengan ujian yang kita hadapi, ada yang diuji dengan anaknya, ada diuji dengan pasangannya, ada yang diuji orang tuanya, dan sebagainya. Itu merupakan bentuk-bentuk bekal kita berupa kesabaran dan rasa syukur. Ada ibrah yang bisa kita ambil dari kisah-kisah dalam Al-Quran sebagai cerminan keluarga kita masing-masing. Hanya diri kita yang masing-masing yang bisa mendeteksi. Di antaranya adalah satu, keluarga Nabi Adam dan Siti Hawa. Dua pasangan ini pernah berbuat salah, ibu sekalian, yakni ketika di surga memakan buah khuldi, termakan bujuk rayu oleh iblis. Kemudian dihukum oleh Allah turun ke bumi, tetapi Allah menerima tobatnya. Jadi dua pasangan ini pernah berbuat salah, tapi mereka bertobat kepada Allah, beristighfar, sehingga Allah menerima tobat mereka. Mereka mendapatkan surga dan mendapatkan ampunan dari Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, kisah dari Nabi Lut dan Nabi Nuh. Nabi Lut itu orang yang soleh, ditunjuk oleh Allah sebagai nabi, tetapi memiliki istri yang membangkang, yang melanggar perintah Allah. Demikian juga Nabi Nuh, bahkan anaknya pun membangkang perintah Allah. Maka walaupun seorang nabi bisa memiliki pasangan yang membangkang kepada perintah Allah Subhanahu wa taala, apalagi kita sebagai manusia. Ini salah satu ibrah, Bu, ya. Jadi kalau Nabi Adam bertobat kemudian diterima oleh Allah, dua-duanya masuk surga. Yang kedua, Nabi Nuh dan Nabi Lut itu istrinya membangkang, ibu sekalian, ya, sehingga melanggar perintah Allah, mereka kekal di neraka. Ada juga ibrah dari Siti Asia, ya, istri daripada Fir'aun. Ini istri yang solihah, tetapi memiliki suami yang sangat durhaka kepada Allah, bahkan mengaku sebagai Tuhan. Fir'aun itu kekal selamanya di neraka, tapi Asia dengan penuh kesabarannya mendampingi Fir'aun, diberi balasan oleh Allah berupa surga kelak. Jadi ibu sekalian, jangan takut kalau kita adalah seorang wanita atau pasangan kita itu tidak sesoleh apa yang kita harapkan. Yang penting diri kita ini menjadi orang yang solih, wanita yang solihah, insya Allah Allah akan mengangkat derajat kita. Ya, ada lagi Nabi Ayub. Nabi Ayub ini punya istri. Ketika Nabi Ayub diuji berupa sakit kulit, kemudian istrinya membangkang, pergi, tetapi kemudian bertobat kembali sehingga berkhidmah kembali kepada suami. Maka diterima tobatnya sehingga kedua istri Nabi Ayub ini kembali bersama Nabi Ayub. Nah, ini adalah cerminan-cerminan keluarga melalui kisah-kisah dalam Al-Quran. Ada lagi yang paling sempurna, ibu sekalian, yakni Nabi Muhammad dan Siti Khadijah serta Aisyah. Nabi Muhammad orang yang paling sempurna di muka bumi ini, bahkan di alam semesta. Khairul anam, ya, Sayyidul Kaunaini Wassaqalain. Tuanya dua alam, dunia dan di akhirat, dunia dan akhirat, Wassaqalain, dan dua golongan, yakni jin dan manusia. Itu memiliki istri yang luar biasa sehingga mendukung dakwah Nabi Muhammad sehingga sampai kepada kita di sini. Siapa? Siti Khadijah radhiyallahu anha. Ya, jadi Khadijah ini memang dipilih oleh Allah dengan usia matangnya ketika bersuamikan Rasulullah, usianya 40 dalam sebuah riwayat, sehingga memang matang. Sedangkan Rasulullah saat itu 25 tahun. Ya, satu sisi
Khadijah ini adalah seorang pengusaha sehingga mampu membiayai dakwah Rasulullah. Ya, maka tidak salah jika seorang dai atau seorang pendakwah itu juga berwirausaha karena untuk mendukung roda dakwahnya. Seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah. Kemudian ada Aisyah. Aisyah ini masih muda dari Khadijah dan itu pun setelah meninggalnya Khadijah. Ya. Aisyah dengan usia yang muda, kecerdasannya, mampu menghafal ribuan hadis yang disampaikan oleh Rasulullah dengan diriwayatkan oleh Aisyah. Ini luar biasa. Takdirnya Allah memilih Aisyah. Kalau tadi Khadijah mendukung dakwah Rasulullah, Aisyah meriwayatkan hadis-hadis melalui Aisyah apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Nah, ini contoh ibrah dari kisah-kisah para nabi yang bisa kita tangkap ibu sekalian. Jadi dimanapun kita berada, di tengah keluarga pun serusak apapun, selama kita menjadi orang yang solih dan wanita yang solihah, insya Allah tidak ada masalah. Ya, tidak ada masalah karena kita berkhidmah kepada keluarga itu bukan karena pasangan kita. Kalau kita berkhidmah kepada keluarga itu karena pasangan kita pasti terbatas, ibu sekalian. Mengetahui, memahami perasaan kita saja nggak akan bisa seluruhnya. Tapi Allah akan selalu mencatat, menimbang dan menyimpan amalan-amalan kita yang akan dibalas nanti kelak di akhirat. Ya. Itu adalah ibrah-ibrah dari keluarga Nabi. Dan banyak sekali ibu sekalian bahwa orang-orang yang hebat di balik itu memiliki wanita-wanita yang hebat. Ya, seperti yang saya kisahkan tadi, Rasulullah dan Aisyah dan Khadijah. Ya, atau kisah Imam Ahmad bin Hanbal. Ya, ketika mengajak putranya semenjak kecil itu ke masjid sebelum subuh, kemudian mendoakan sehingga menjadi seorang ulama. Ada pula Imam Bukhari, ya. Ketika kecil Imam Bukhari ini adalah anak yang buta. Suatu saat karena kegigihan ibundanya berdoa kepada Allah, Allah mengabulkannya. Ibunya melalui mimpi, ya, sudah aku angkat penyakit di mata anakmu. Ketika ibundanya bangun, dia berlari kepada anaknya Imam Bukhari. Ternyata Imam Bukhari alhamdulillah langsung bisa melihat atas izin Allah, sehingga begitu gembiranya sehingga dia berdoa semoga anaknya ini bisa berkhidmat kepada umat Muhammad. Maka ada banyak sosok-sosok wanita-wanita yang solihah di balik orang-orang yang hebat. Maka harapan kita melalui majelis Khairun Nisa, majelis taklim Khairun Nisa ini, sebaik-baik manusia, insya Allah akan lahir generasi-generasi yang solih yang bisa memberikan kontribusi kepada umat. Amin, amin ya rabbal alamin. Ibu sekalian, dengan pingin masuk surga, insya Allah semuanya cita-cita tertinggi kita adalah masuk surganya Allah. Cita-cita tertinggi kita adalah mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan ternyata ibu sekalian, kita masuk surga ini nggak bisa sendirian. Dalam Al-Qur'an, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ila jannati zumara. Dan akan dikumpulkan nanti kelak di surga itu rombongan-rombongan. Jadi termasuk ini, ya, majelis taklim Khairun Nisa. Ya, salah satunya ibu, kalau kita tahu bahwa ada dari 7 golongan yang akan kelak di hari kiamat dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala ketika posisi matahari sejengkal dari kepala kita diberikan naungan, ya, dalam bahasa Jawanya, kalau dalam bahasa kita au ya dilun. Itu adalah orang yang bertemu dan berpisah karena Allah. Harapan kita melalui majelis taklim ini adalah kumpulan orang-orang wanita-wanita yang solihah bertemu dan berpisah karena Allah. Sebagai saksi, saya dulu pernah menjadi bagian majelis taklim bersama saya Nuryanto, kemudian berpisah karena Allah, kelak di akhirat insya Allah akan diberikan naungan sehingga kita tidak merasa panas
dari panasnya terik matahari ketika berada di atas kepala kita 1 jengkal. Maka ketika kita masuk surga ini rombongan, termasuk adalah keluarga kita, ya. Jadi nanti di surga ini kita bisa berkumpul lagi. Tapi ada syaratnya. Nah, ini ada 4 keadaan keluarga ketika nanti kelak di akhirat. Ya. Kelompok yang pertama, keadaan yang pertama adalah keluarga yang ketika di dunia ini bertemu terlihat akrab, tetapi tidak bertemu di akhirat. Na'udzubillah. Ya, seperti orang-orang kafir yang saat ini kita lihat, ya, terlihat mesra dengan artis-artis luar negeri, artis-artis Korea. Tapi kelak nanti ketika di akhirat, kalau seandainya di dunia tidak beriman, sedikit pun mereka tidak akan bertemu di akhirat nanti. Dalam Al-Quran dikatakan, yawaddul mujrimu law yaftadi min adzabi yawma idzin bibani wa sahibatihi wa akhihi. Dan orang-orang kafir kelak berharap bisa menebus dirinya ini dengan anak-anaknya, dengan istrinya, dengan kawan-kawannya, dengan saudaranya. Jadi hebatnya nanti kelak di akhirat, Bu, kalau kita lihat nanti ketika kita dihadapkan siksa, itu takutnya luar biasa, ya. Apalagi orang-orang kafir, maka mereka pun terucap, saya ingin menebus dengan anak-anak saya, dengan istri-istri saya, agar saya tidak disiksa. Karena apa? Ketika di akhirat nanti tidak ada yang lebih berharga lagi, ya. Mobilnya, hartanya sudah tidak memiliki daya untuk membantunya. Dia teringat, aku punya anak, aku punya istri, bagaimana aku tebuskan mereka untuk mengurangi adabku? Tetapi itu tidak akan bisa, ya. Wala taziru waziratun wizra ukhra, bahwa orang itu tidak akan menanggung dosa orang lain. Ibarat kata, Bu, kalau kita dalam sebuah mobil, ya, diibaratkan ketika kita naik mobil bersama keluarga, tiba-tiba masuk jalan tol, kemudian kita dihadapkan tabrakan, ya, mobil kita, naudzubillah. Bagaimanapun yang awalnya mobil itu terlihat tenang, keluarga itu terlihat gembira, seolah-olah bahagia, tapi ketika kita dihadapkan dengan benturan yang sangat kuat, otomatis refleks kita ini akan membentengi diri kita sendiri, akan melindungi muka kita sendiri. Itu adalah ibarat ketika nanti di akhirat, orang akan berupaya melindungi diri sendiri, saking begitu besarnya urusan yang akan mereka hadapi. Begitu takutnya mereka setelah melihat neraka, kemudian mereka ketakutan, merasa apa yang bisa saya tebus, mereka ucapkan kepada Allah, tapi itu tidak akan bermanfaat, ya, karena kita akan mendapatkan apa yang kita lakukan. Jadi keadaan yang pertama ini apa? Bertemu, terlihat akrab di dunia, tetapi terpisah, tidak akan bertemu di akhirat. Maka kita jumpai, ya, di sana ada Abu Thalib. Abu Thalib itu pamannya Nabi, Bu, yang mengasuh Rasulullah setelah Abdul Muthalib kakeknya. Pamannya yang membuat bangga Rasulullah, melindungi Rasulullah sampai akhir hayat. Rasulullah berupaya merayu untuk masuk Islam, tapi ditolak. Tapi walaupun demikian tetap masuk neraka. Abu Lahab juga pamannya Rasulullah, walaupun keluarga, ibu-ibu sekalian, tetapi karena tidak beriman, ada penghalang di situ kekufuran, tidak akan bertemu di akhirat. Bahkan keluarga Nabi. Makanya Allah berfirman, innaka la tahdi man ahbabta fa innallaha yahdi man yasha. Ya Muhammad, semuanya engkau tidak akan bisa memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai sekalipun, tapi Allah yang memberikan hidayah kepada yang Ia kehendaki. Ya, jadi seberapapun kita berupaya mendoakan keluarga kita, kalau Allah belum memberikan hidayah, tidak akan mampu diberikan hidayah. Kemudian keadaan yang kedua, ibu sekalian,
keluarga yang bertemu di dunia tetapi bermusuhan di akhirat. Nah, ini juga kita coba cek ya keluarga kita masing-masing. Naudzubillah yang pertama, karena kita bukan golongan orang-orang yang kafir. Insya Allah, alhamdulillah. Makanya iman ini anugerah terbesar dari nikmatnya Allah, Bu. Bagaimana tidak? Ya, karena perbedaannya adalah antara surga dan neraka. Bayangkan kita saat ini dalam keadaan kufur. Naudzubillah, umpama menyembah berhala, kita tidak merasa salah, kemudian selama akhir hayat kita masuk neraka selamanya. Makanya iman saat ini yang kita ada dalam dada kita, ini merupakan nikmat terbesar yang Allah anugerahkan kepada kita. Harus kita syukuri. Dengan cara apa? Berupaya selalu beramal sholih. Siapa mereka yang di dunia bertemu kemudian bermusuhan di akhirat? Dalam Al-Quran dikatakan, al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din adu illal muttaqin. Yakni mereka adalah orang-orang yang akrab, teman-teman akrab. Pada hari itu mereka menjadi bermusuhan dengan yang lainnya kecuali orang-orang yang bertakwa. Siapa mereka, ibu-ibu sekalian? Yakni mereka yang ketika di dunia ini bertemu seperti ini ya, kemudian dalam lingkup kecil keluarga kita, tetapi nggak mau mengingatkan ketika ada keluarga kita atau teman kita berbuat salah. Ya, umpama anak-anak ibu sekalian punya anak perempuan masih belum hijab padahal dia sudah balik. Ini diingatkan ibu sekalian. Atau sudah sholat belum, sampai sekarang bahkan sampai kapanpun ibu sekalian, jangan bosan mengingatkan anak kita untuk selalu melaksanakan sholat. Karena itu bisa jadi hisab kita nanti di akhirat, sehingga kita merasa nanti di akhirat nanti dengan anak kita ini bertengkar, merasa salah-salahan. Lawang aku nggak diingatkan sama ibu saya kok. Lawang saya nggak diingatkan keluar malam sama ibu saya kok, dan sebagainya. Maka nanti jangan sampai ada keluarga kita yang karena sungkan tidak mau mengingatkan ketika melakukan kesalahan. Harus kita ingatkan. Ya, apalagi anak laki-laki, ibu jangan bosan-bosannya untuk mengingatkan melaksanakan sholat. Ya, itu adalah contoh. Ya, jadi harus mau beramar ma'ruf nahi munkar. Ya, jadi mengajak kepada kebaikan. Jangan sampai kita di dunia terlihat akrab, menjadi keluarga yang harmonis, tetapi nanti ketika di akhirat bermusuhan karena banyak kesalahan-kesalahan yang tidak saling mengingatkan satu sama lain selama di dunia. Ya, seperti itu. Kemudian keadaan yang kedua adalah berkumpul di dunia dan berkumpul lagi di akhirat. Ini yang kita cita-citakan ibu-ibu sekalian. Ya, jadi nanti bagaimanapun keadaan kita terpisah dari keluarga kita, selama ada ikatan iman, ya, itu akan bertemu. Dalam Al-Quran dikatakan, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatna bihim min amalihim min syai' kullu imrin bima kasaba rahin. Dan orang-orang yang beriman beserta keluarganya dalam iman akan kami pertemukan keluarga mereka dan tanpa mengurangi balasan amal mereka, dan tiap-tiap manusia terikat dengan apa yang dikerjakannya. Ya, jadi ibu sekalian di sana nanti itu ada reuni besar-besaran. Jadi tidak hanya kita di dunia saja ketika Syawal, ya, tapi di surga nanti ada reuni besar-besaran. Bani A, Bani B itu ada. Ya, syaratnya satu, sama-sama beriman kepada Allah. Dalam ayat yang lain, jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Yaitu surga Aden yang kita siapkan untuk orang-orang yang saleh, bertemu dengan bapak-bapaknya, istri-istrinya dan anak cucu-cucunya. Ya, maka ini kita selalu berdoa semoga menjadi ahli surga yang bisa berkumpul bersama keluarga kelak di surganya Allah Subhanahu wa taala. Sampai jambitan iki ya, Bunda.
Kasih terus Bu. Alhamdulillah. Ini kesempatan menuntut ilmu, mendapatkan ilmu yang akan bisa kita terapkan nanti di keluarga kita. Saya terakhir nanti ingin menyampaikan bagaimana menjadi seorang wanita yang dirindukan surga. Ya. Kemudian keadaan yang keempat, keluarga yang bertemu di dunia dan saling memberikan syafaat di akhirat. Ya. Jadi tidak hanya bertemu, tapi yang bisa memberikan syafaat, memberikan pertolongan. Ya. Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang yang memiliki anak yang solih, anak yang solihah. Inilah yang akan bisa memberikan syafaat. Makanya orang yang punya putra putri yang hafidul Quran, salah satunya juga bisa menolong ayah bundanya nanti, atau yang anak-anaknya ini diberikan bekal ilmu agama, mau mendoakan orang tuanya. Maka dalam Al-Quran dikatakan, ya, ada nanti sebenarnya orang-orang itu diangkat derajatnya di surga bukan karena amalnya, tapi karena istighfar dari anak-anaknya. Ya, tadi seperti disampaikan sama keluarga Bapak Kikin, minta doakan keluarganya beserta keturunannya yang sudah meninggal, semoga dirahmati Allah. Itu adalah doa kiriman yang akan sampai kepada almarhum, ya. Jadi memberikan syafaat termasuk adalah anak-anak yang diberikan kekurangan selama di dunia. Contoh kekurangan akal, ada Down syndrome, ada CP cerebral palsy, ya. Kemudian ada anak-anak yang masya Allah merupakan ujiannya Allah kepada orang tuanya, diuji dengan anak yang sakit selama hayatnya. Ini merupakan anak-anak yang cikal bakal bisa mensyafaati kedua orang tuanya, gitu sekalian. Termasuk anak yang meninggal ketika dalam kandungan ataupun setelah lahir, meninggal semenjak kecil, itu yang bisa memberikan syafaat nanti kelak di akhirat. Syaratnya orang tuanya tetap beriman. Tetapi kalau ternyata orang tuanya tidak beriman, tidak akan bisa memberikan syafaat. Makanya Bu, Pak berdoa, Allahumma tsabbit qalbi ala dinik, ya Allah tetapkan hatiku selalu beriman kepadamu. Karena urusan iman Bu, urusannya apa? Surga dan neraka. Maka harus dijaga sampai akhir hayat. Jangan sampai kita melakukan dosa besar, percaya sama dukun, percaya sama sebagainya, dosa-dosa besar yang lainnya. Ya, itu keluarga yang di dunia bertemu, tapi di akhirat nanti saling memberikan syafaat. Ada sebuah kisah Ibu sekalian. Jadi ada kelompok anak-anak ini diperintahkan Allah untuk menuju jannah, masuklah ke dalam surga. Anak-anak ini nggak mau. Ketika masuk sampai di pintu surga, dia menunggu, mana ayah ibuku. Nah, bayangkan, kamu masuk dulu, karena ayah bundanya kan otomatis karena hisabnya banyak, dia terakhir. Tapi karena ingin memberikan syafaat kepada orang tuanya, dia berhenti di pintu surga, minta menuntut sama Allah agar ayah bundanya ini diangkat juga ke dalam surga bersama mereka. Allah pun memberikan rahmat sehingga ayah bundanya diangkat masuk surga ke dalam surga bersama anak-anaknya yang sedang menunggu di pintu surga. Nah, ya inilah tabungan-tabungan kita. Maka Ibu sekalian, usikum wa iyaya, bagaimanapun pada momen ini saya juga menasihati diri saya sendiri, itu adalah bagaimana kita menyiapkan generasi yang solih, anak-anak kita menjadi anak yang solih dan solihah. Ini adalah tabungan kita nanti kelak di akhirat. Kemudian Ibu sekalian, sebagai fitrah manusia ini, kita diciptakan oleh Allah sebagai kodrahnya sebagai wanita. Ada beberapa penekanan dalam Islam. Islam sangat memuliakan wanita, ya. Jadi salah kalau orang-orang kafir di luar negeri sana itu menganggap Islam tidak berpihak atau cenderung pilih kasih terhadap antara laki-laki dan perempuan. Salah mereka. Justru Islam ini menempatkan pada tempatnya. Jadi dolim itu kalau dalam pengertian agama sesuatu yang tidak diletakkan pada tempatnya. Ya bayangkan kalau peci ini kita letakkan sebagai sendal, maka itu dolim. Ya, itulah kedoliman.
Kalau haknya masing-masing itu bukan kedaliman, maka sesuatu itu letakkan sesuatu pada tempatnya, ya. Sama seperti halnya wanita, ya. Dalam Al-Quran, walaysa dzakaru kal untha. Laki-laki itu tidak sama dengan perempuan. Secara kudrahnya tubuh saja berbeda, bawaannya saja berbeda, hatinya saja berbeda, tabiatnya saja berbeda. Maka Allah ini menempatkan perempuan dan laki-laki sesuai dengan kudrahnya, kemampuannya. Ibarat tangan kanan dan tangan kiri itu berbeda tempat, berbeda fungsi. Yang satu untuk melakukan kebaikan, yang satu untuk melakukan sesuatu yang bersifat kotor. Tetapi tangan kanan juga memberikan hak tangan kiri untuk diberikan perhiasan, gitu Bu. Yang kanan diberikan hak untuk melakukan suatu kebaikan yang bersifat seperti makan, minum menggunakan tangan kanan. Nah, Islam itu menempatkan laki-laki dan perempuan itu pada tempatnya. Jadi tidak ada bedanya haknya. Makanya dalam Al-Quran, man amila amalan min dzakarin aw untha falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa baik dari laki-laki maupun perempuan yang beramal soleh, maka akan kami berikan kehidupan yang thayyibah, kehidupan yang baik di dunia maupun di akhirat. Ya tadi yang beramal soleh. Tapi beramal soleh ini jangan dibatasi dengan sholat dan sebagainya. Semua kebaikan kita, senyum kita kepada saudara kita, kepada teman-teman kita, kita punya hati yang bersih, tidak mudah iri dengki kepada teman kita, itu juga termasuk amal soleh. Ya. Makanya wanita ini diibaratkan seperti halnya air. Ya. Jadi air ini simbol daripada peradaban. Kalau kita lihat Mekah itu bisa maju seperti saat ini juga berawal dari air Zam-Zam. Ya. Mesir ada sungai Nil. Maka itulah ibarat daripada wanita, peran wanita dalam peradaban itu berfungsi seperti air yang sebagai sumber peradaban. Nanti ada tanya jawab buat lagi. Napa buat? Ada. Oke. Alhamdulillah. Oke. Kita terima kasih. Lah, ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai kudrahnya wanita, kita berharap kita menjadi wanita-wanita ya, melalui Majelis Taklim Khairun Nisa ini menjadi wanita yang dirindukan surga. Ya. Siapa mereka? Ya, dalam hadis itu dikatakan ibu sekalian bahwa Rasulullah itu ketika diperlihatkan surga itu mereka kebanyakan adalah para fuqara, orang-orang yang fakir, yang tidak punya, karena hisabnya cepat ya. Tapi ketika melihat neraka, naudzubillah ibu sekalian, kabar buruknya itu Rasulullah melihat An-Nisa, perempuan. Nah, siapa mereka? Nah, ini yang perlu kita tekankan ya. Melalui majelis ini kita saling menasihati dalam rangka kita menjadi orang yang dirindukan surga. Ayakfurna billah, kata para sahabat, apakah mereka kufur kepada Allah ya Rasulullah? Tidak. Mereka adalah siapa? Yakfurna bil ashir wa yakfurna bil ihsan, al ihsan. Mereka itu adalah orang-orang yang mudah kufur nikmat, tidak mensyukuri kebaikan-kebaikan dari suaminya. Ya. Jadi kalau melihat pasangan kita itu seolah-olah itu kayak nggak ada baiknya, nah itu nggak boleh Bu. Jadi kita harus objektif melihat sisi kebaikan dari pasangan kita, jangan sampai melihat yang dilihat itu selalu keburukan saja, sehingga hati kita malah tertutup terhadap kebaikan pasangan kita. Padahal kalau kita jujur selalu ada kebaikan, selalu ada kebaikan. Jangan sampai kita menjadi golongan ini yang naudzubillah dicatat oleh Rasulullah sebagai orang-orang yang ciri-ciri ahli neraka gara-gara tidak mudah melihat kebaikan daripada pasangan kita. Nah ini termasuk yang akan saya sampaikan di penghujung tausiah ini adalah tiket masuk surga bagi seorang perempuan. Sangat mudah, dijamin mudah. Dan ibu-ibu pasti ini masuk di dalamnya insya Allah. Yang pertama, qala Rasulullah SAW, idza sholatil mar'ah khamsaha, ketika seorang wanita ini sholat 5 waktu, dalam hadisnya gitu Bu,
nggak sholat duha, nggak sholat tahajud, nggak sholat apalagi sholat lainnya ya, sholat hajat. Kemudian tidak sholat al-khamsah, ketika seorang wanita sholat 5 waktu, wasomat syahroha, dan dia berpuasa pada bulan Ramadan tanpa berpuasa sunnah Senin Kemis ya, wahafidat farjaha, dan menjaga kehormatannya ya, menjaga kehormatannya, auratnya, penampilannya ya, kemaluannya dan sebagainya, wa ata'at zaujaha, dan ini yang berat ya, dan mentaati suaminya selama tidak melanggar perintah Allah, qila laha udkhulil jannah, maka akan dikatakan kepadanya, masuklah surga, min ayyi abwabil jannah syi'ti, dari pintu surga manapun yang engkau inginkan. Bayangkan Bu, jadi memang surganya perempuan itu sebenarnya mudah, cuman kitanya yang mempersulit diri ya kan. Cukup sholat 5 waktu, puasa pada bulan Ramadan, menjaga kehormatan, taat sama suaminya selama tidak melanggar perintah Allah, maka masuklah surga melalui pintu yang engkau inginkan, katanya. Jadi sangat mudah atau mudah ya. Jadi ini modal pres-presan ya, modal pres-presan tanpa ada tambahan lainnya, itu sudah menjadi tiket masuk surga. Baik, ummahatul mukminin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah saya sangat bersyukur diberikan kesempatan untuk saling menasihati dalam kebaikan ya. Bagaimanapun saya menasihati diri sendiri, karena ibarat kata kita menunjuk dengan tangan kita, itu yang 3 ini akan kembali kepada diri saya sendiri yang banyak sekali kekurangan. Kurang lebihnya saya mohon maaf ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.